Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya anak bangsa. Pemuda yang berkualitas adalah pemuda yang peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena kita peduli, kita cinta, dan kita bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami datang dari Pulau Seribu Masjid, tim Universitas Mataram. Perkenalkan saya, Sulfa Rahmadia. Saya Uswatun Hasanah Herfari. Saya Bainurani Anita. Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tengah menjadi sorotan wisatawan. Pembangunan kawasan ekonomi kreatif Mandalika serta sirkuit MotoGP 2021 menjadi salah satu alasannya. Prestasi NTB sendiri dalam sektor pariwisata cukup membanggakan dalam beberapa tahun terakhir, seperti menjadi salah satu top destination in the world, Best Halal National Tourism, Resort Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, website Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, destinasi bulan madu Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, serta kuliner halal khas terbaik. Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi Nusa Tenggara Barat. Tercatat pada tahun 2016 terdapat 3.094.473 wisatawan mengunjungi destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat dan meningkat hingga 10 juta wisatawan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan prestasi tersebut, pemerintah Nusa Tenggara Barat memutuskan bahwa sektor pariwisata akan menjadi sektor utama untuk pembangunan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut seharusnya menjadi peluang bagi pelaku usaha kreatif, terutama UMKM yang telah bertumbuh hingga 644.000 jumlah UMKM dan telah menyerap hampir 1,8 juta tenaga kerja setiap tahunnya. Ini adalah klasterisasi UMKM di Nusa Tenggara Barat berdasarkan pembagian wilayah, kabupaten, dan kota serta jenis UMKM yang diproduksi oleh UMKM tersebut. Berdasarkan potensi yang telah dijabarkan terkait dengan tantangan pariwisata serta pertumbuhan UMKM di Nusa Tenggara Barat, terdapat beberapa masalah yang perlu penyelesaian dan solusi yang tepat. Salah satunya adalah di mana mayoritas UMKM kurang branding, tidak mampu memasarkan hasil produksinya di pusat oleh-oleh atau pasar sejenis karena terkendala beberapa persyaratan yang menyulitkan dari pihak UMKM. Sejalan dengan itu, pihak wisatawan juga kurang informasi dalam mengakses oleh-oleh khas yang original serta mempunyai harga dan kualitas yang efektif untuk mereka. Internet melalui e-commerce merupakan peluang yang tepat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama e-commerce dalam bentuk aplikasi. Maka dari itu, kami dari tim Universitas Mataram dengan bangga mempersembahkan belilaku.id, platform pencarian oleh-oleh khas dengan fitur e-commerce yang dapat menghubungkan antara wisatawan dengan pelaku UMKM yang memproduksi oleh-oleh khas Nusa Tenggara Barat. Belilaku.id merupakan platform pencarian oleh-oleh lokal dengan fitur e-commerce yang dapat membantu wisatawan untuk mencari buah tangan khas yang original dan terjangkau dengan pelaku UMKM yang memproduksi secara langsung produk tersebut. Dengan aplikasi Belilaku.id dapat menjaring dan membantu pelaku UMKM yang kurang dalam segi branding, sehingga dapat membantu mengakses pasar produk dengan menjadi mitra Belilaku.id. Belilaku.id berperan sebagai jembatan penghubung antara pelaku usaha yaitu UMKM dengan para customer yang sebelumnya sudah terdaftar di akun Belilaku.id. Adapun fitur-fitur dari aplikasi Belilaku.id dimulai saat pertama kali menginstal akan muncul halaman awal pengenalan terkait dengan aplikasi Belilaku.id secara singkat. Fitur pertama dalam aplikasi Belilaku.id yaitu registrasi akun. Dalam aplikasi ini ada dua bentuk registrasi, yaitu pertama sebagai mitra. Mitra di sini adalah pelaku UMKM yang ingin bekerja sama dalam memasarkan produknya. Kedua yaitu mendaftar sebagai pelanggan atau customer yang tentu akan menggunakan aplikasi ini untuk mencari oleh-oleh khas lokal. Fitur registrasi mitra UMKM dimulai dengan mengisi halaman pendaftaran yang terdiri dari nama lengkap pemilik UMKM, nama UMKM, jenis produk, identitas KTP, nomor HP, alamat email, serta sandi akun. Selanjutnya mencantumkan alamat lengkap pusat produksi UMKM yang dapat dibaca dalam fitur Maps.
Hal ini selain untuk memudahkan customer juga sebagai klasterisasi UMKM. Untuk customer yang mendaftar di aplikasi ini hanya perlu mengisi nama lengkap, alamat email, nomor HP, dan sandi akun. Setelah melakukan registrasi, customer sudah dapat mencari produk khas NTB dan melihat ulasan-ulasan produk tersebut. Fitur kedua yaitu Maps dan GPS. Untuk memudahkan pengguna customer yang ingin berkunjung langsung di pusat produksi dengan mengaktifkan GPS-nya. Selain itu, fitur ini memudahkan dalam menjangkau UMKM di sekitar lokasi klaster. Fitur ketiga yaitu fitur pilihan jenis oleh-oleh, di mana fitur ini untuk memudahkan para pengguna dalam mencari produk yang lebih spesifik. Keempat yaitu fitur keranjang belanja. Fitur kelima yaitu fitur pembayaran. Aplikasi belilaku.id memanfaatkan fitur e-commerce dalam operasinya. Pembelian dapat dilakukan dengan sistem pesan antar dengan menggunakan metode pembayaran yang telah bermitra dengan belilaku.id atau dengan sistem COD, cash on delivery. Sebagai platform aplikasi yang menghubungkan pelaku UMKM dengan wisatawan, belilaku.id tentu membutuhkan strategi atau analisis pasar sebagai langkah awal penerapannya untuk masyarakat. Target pasar dari belilaku.id adalah UMKM yang ada di NTB secara umum, khususnya UMKM yang menjual oleh-oleh khas NTB. UMKM sendiri di sini berperan sebagai mitra yang akan dibantu untuk memudahkan branding atau pemasaran produknya. Selain itu, target pasar utama dari belilaku.id adalah masyarakat secara umum, yakni wisatawan baik lokal maupun luar daerah yang membutuhkan oleh-oleh khas NTB. NTB sendiri terdiri dari 2 pulau, yakni Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, yang menjadi marketplace bagi belilaku.id. Strategi jangka panjang dan jangka pendek dari belilaku.id ini dapat kita analisis melalui analisis SWOT, yang mana kelebihan dari belilaku.id ini adalah menghubungkan wisatawan yang membutuhkan oleh-oleh khas NTB yang original dan terjangkau dengan pelaku UMKM yang memproduksi oleh-oleh khas tersebut. Selain itu, belilaku.id menyediakan fitur Maps GPS cluster wilayah terdekat untuk pencarian oleh-oleh yang terjangkau bagi wisatawan. Juga dengan adanya aplikasi belilaku.id ini dapat membantu pemenuhan pasar bagi UMKM yang masih kurang branding. Di samping itu, waitlist dari belilaku.id ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menjaring mitra pada awal peluncuran. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dapat dilakukan yakni memaksimalkan branding atau sosialisasi dari belilaku.id serta melakukan kerjasama dengan investor juga pemerintah. Kemudian, peluang atau opportunity yang dapat dijadikan sebagai strategi jangka panjang bagi belilaku.id yakni memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas, bukan hanya di NTB dengan adanya fitur Maps GPS yang ada. Selain itu, di NTB belum ada aplikasi yang menyediakan lapak atau pasar bagi UMKM yang menjual oleh-oleh khas NTB, sehingga peluang ini juga bisa dijadikan untuk mengatasi kelemahan yang ada. Trik atau ancaman yang ada yakni kemunculan pesaing baik aplikasi serupa ataupun perusahaan besar yang beroperasi lebih dulu sebagai penyedia jasa untuk penjualan oleh-oleh khas NTB. Dalam hal ini, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yakni dengan optimalisasi dan pengembangan fitur-fitur yang ada pada belilaku.id sehingga aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.